asal muasal gitu ya, kenapa diambil 70 mil Sea Paradise gitu kan ya. Sebetulnya itu dari Pak SBY. Jadi Bapak Presiden ke-6 gitu ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu mempunyai gagasan ini Mbak gitu loh. Karena waktu itu beliau kan ada kunjungan ke, kalau nggak salah, ke Amerika gitu ya. Di situ ada salah satu pantai gitu kan ya, itu dengan brandnya 7 mil Sea Paradise gitu kan ya, itu. Nah beliau karena asli Pacitan gitu kan ya, beliau keinget tentang Pacitan, bahwa kalau nggak salah di Pacitan kan jangankan 7 mil, lebih dari itu. Potensi apa istilahnya yang layak untuk diadakan surfing kelas internasional. Betul. Gitu loh. Karena ternyata ombak untuk surfing itu punya spesifikasi sendiri gitu loh Mbak. Jadi maksudnya tidak semua pantai mempunyai gitu loh. Betul. Dan ini alhamdulillah di Pacitan punya gitu loh. Makanya banyak wisatawan yang dari luar justru datang ke Pacitan itu inginnya surfing gitu. Kalau bicara indah gitu ya, sebetulnya banyak potensi yang luar biasa di Pacitan, nggak kalah dengan daerah lain. Cuma yaitu tadi kekurangan dari Pacitan itu kan, Pacitan bukan kota lintasan, tapi merupakan kota tujuan. Jadi maksudnya gini loh, beda ya dengan Madiun, Ponorogo. Orang mau ke Pacitan melintasi Ponorogo atau Madiun, orang mau ke Solo melintasi Madiun kan gitu ya. Jadi ramainya bisa terdongkrak dari situ. Tapi kalau ke Pacitan gitu ya, karena sebagai kota tujuan itu tadi, orang ya mau ke Pacitan ya memang tujuannya ingin ke Pacitan. Nah itulah ya itu yang ya bisa dikatakan kurang menguntungkan lah ya secara geografisnya Pacitan di situ. Selamat datang kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara, yang kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial ya. Datangnya dari Pacitan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Indra Widya Agustina, ST anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rara. Ini saya manggilnya Bapak Indra ya? Pak Mas Indra, boleh. Mas Indra gitu kan. Wah, tapi memang betul Mas Indra ini sangat-sangat luar biasa sekali. Tadi dari Pacitan Pak kesininya atau dari mana? Kebetulan saya 1 tahun yang lalu Mbak udah pindah ke Surabaya. Oh Ya, sudah, berarti stay-nya di Surabaya. Biar dekat lah ya ke kantor untuk aktivitas. Berarti sudah stay-nya, sudah tinggalnya di Surabaya. Jadi Iya. kalau mau ke dapil Pacitan harus ini ya, riwa-riwi gitu ya Pak ya? Betul, iya, dan alhamdulillah kan saya bisa paling tidak sebulan sekali gitu kan ya untuk turun ke dapil termasuk Pacitan lah ya. Karena kalau bicara dapil kan bukan Pacitan saja ya Mbak ya. Jadi dapil saya kan ada Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek dan Ngawi. Jadi 5 kabupaten gitu lah ya. Oh, berarti Betul. Mas Indra sini dapilnya ada 5 ya? Iya, 5 kabupaten. Berarti Ngawi, Magetan, Magetan, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo. Ponorogo. Iya, Wah, luar jadi- biasa. Tapi kali ini kita akan membahas Pacitan, yang dimana dengar-dengar baru di tanggal 21 Agustus 2025 kemarin itu ini ya, ada branding baru dari Baru, ya. Pacitan yang dulunya Betul. dikenal sebagai 1001 Goa. Goa, dan sekarang sudah berubah menjadi 70 mil Sea Paradise. Iya. ini berarti surga surga terpanjang 70 mil gitu ya artinya ya. Iya, Mbak. Surga Jadi, laut, surga laut ya. Hmm. Jadi intinya keindahan bahari lah ya yang ada di Pacitan, Mbak. Oh, berarti memang Pacitan ini full dengan lautan ya, Pak ya? Betul. Kalau saya sendiri nggak hafal Mbak jumlahnya, puluhan gitu kan ya, puluhan, bahkan mungkin 100 ada kali ya. 100? Pantai ya, kalau nggak salah, tapi kemarin Wow. di data yang istilahnya lagi kita mau kita eksplor itu, kalau nggak salah ada 70 sekian pantai. Itu ya. Itu. Berarti pantas Betul. banget ya dinamain 17, walaupun 17 Sangat ini pantas. mil gitu ya, tapi Iya. ternyata di sana juga pantainya sampai ke kurang lebih ada 70 Iya, laut. 70 pantai, Pak. Pantai. Iya, Wah, iya, luar biasa. gitu. Karena saya sendiri juga belum pernah ke sana sih, Pak. Gitu kan. Jadi
Dan gini sebetulnya Mbak Rara, apa maksudnya bukan sekedar 70 pantai lebih, namun garis pantai, kan ini kan kita bicara mil, itu kan jarak ya. Garis pantai itu juga sangat-sangat relevan gitu. Bahkan kalau nggak salah lebih dari itu sebetulnya. Tapi kalau kita bicara untuk apa ya istilahnya brand yang apa ya istilahnya enak didengar, yang menjual gitu, memang kita ambil 70 gitu kan ya, 70 aja gitu kan, 70 cukup. Jadi 70 mil Sea Paradise gitu. Karena memang membentang itu lebih dari ini sebetulnya, lebih dari 70 mil. Oh, Gitu. sebenarnya Jadi lebih ya dari garis 70. pantai ya yang membentang di Pacitan itu sebetulnya lebih dari 70 mil gitu. Tapi yang Gitu. lebih gampang diingat sama Iya, orang iya. gitu kan. Jadi bagus Iya, bagus sih Pak namanya iya. ya. Jadi, 70 miles betul. Sea Jadi Paradise. itulah kenapa istilahnya brand baru atau tagline baru 70 Mil Sea Paradise ini kita ambil gitu ya. Boleh mungkin ya saya cerita sedikit. Boleh Pak. Apa asal muasal gitu ya kenapa diambil 70 Mil Sea Paradise gitu kan ya. Sebetulnya itu dari Pak SBY. Jadi Bapak Presiden ke-6 gitu ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu mempunyai gagasan ini Mbak gitu loh. Karena waktu itu beliau kan ada kunjungan ke kalau nggak salah ke Amerika gitu ya. Di situ ada salah satu pantai gitu kan ya. Itu dengan brandnya 7 mil Sea Paradise gitu kan ya. Itu. Nah, beliau karena asli Pacitan gitu kan ya. Beliau keinget tentang Pacitan bahwa kalau nggak salah di Pacitan kan jangankan 7 mil, lebih dari itu gitu kan. Lah itulah akhirnya beliau gali, beliau dalami gitu kan ya. Akhirnya betul-betul dipetakan sungguh-sungguh gitu kan ya. Ternyata benar Mbak, ketemunya inilah gitu kan ya. Kalau di luar aja bisa gitu kan ya, kenapa di Pacitan tidak bisa gitu kan ya. Padahal kalau bicara apa ya istilahnya keindahannya kita nggak kalah juga gitu. Akhirnya tercetuslah oleh beliau apa istilahnya tagline atau brand baru untuk Pacitan 70 Mil Sea Paradise. Wah, keren banget Pacitan ini ya. Berarti teman-teman yang belum ke sana langsung buruan ke sana termasuk iya, saya. Harus Mbak. Yang Tapi- ditawarkan apa ini Pak? Kalau dulu kan 1001 gua ini yang ditawarkan gua gong, Oh, terus gua bukan Mas. ini. Kalau ini apa Gini, yang ditawarkan? kalau kita bicara ini ya, fokus ke apa tagline baru atau brand baru ya, ini kan judulnya Surga laut ya. surganya laut lah, gitu ya, wisata baharinya. Itu memang gitu kan, ya. Makanya kemarin ya, beliau kan ya tahu sendirilah kita semuanya, maksudnya gini loh, Pak SBY itu kalau sudah mempunyai gagasan itu nggak setengah-setengah kan Iya, gitu ya. betul. Beliau benar-benar serius lah, makanya ini ditindaklanjuti oleh beliau waktu itu mengadakan apa istilahnya apa itu merah putih itu Koperasi Merah Putih. bukan apa Apa itu Pak? Gusti apa ekspedisi merah putih, ekspedisi. betul, sorry. Yang Ya. pemikiran Merah Putih di bawah laut itu. Betul ya, jadi itulah ya beliau mengadakan kegiatan ekspedisi merah putih. Ekspedisi merah putih itu tujuannya untuk betul-betul memotret gitu ya dari dekat, mulai dari ujung timur sampai ujung barat pesisir pantai Pacitan atau keindahan pantai yang ada di Pacitan gitu ya. Nah itu tadi makanya diturunkanlah tim ekspedisi merah putih itu gitu kan ya, yang satu apa istilahnya satu kelompok berangkat dari sisi timur, satu lagi berangkat dari sisi barat. Akhirnya bertemu di tengah-tengah gitu kan ya. Nah, akhirnya dari situ terpotretlah secara secara lebih jelas gitu ya. Itu tadi Mbak, ternyata banyak potensi 70 lebih ditemukan pantai atau spot-spot yang layak untuk dieksplor. Nah, disitulah ya. Jadi akhirnya ya itulah tentu ini ditangkap oleh Pemda gitu ya atau pemerintah Kabupaten Pacitan untuk melanjutkan apa yang menjadi gagasan ide Pak SBY tersebut lah untuk mengeksplor keindahan pantai yang ada di Pacitan. Sebetulnya ya kalau bicara keindahan pantai ya
sebetulnya ya nggak kalah dengan daerah lain, bahkan mungkin dengan Bali yang sudah terkenal ininya lah ya dengan dunia wisatanya. Cuma memang harus kita akui banyak hal-hal lah ya yang masih kurang di Pacitan gitu loh. Jadi itu sekarang yang mau kita kembangkan di Pacitan, Pak. Gitu ya, Pak, ya. Terutama akses jalan. Iya, betul. Aksesnya pun Betul. juga mungkin masih kalah dengan ya mungkin kalau masalah pantai lebih banyak gitu kan di Iya. Pacitan. Kita Cuman berharap ada kereta api nih dari Madiun ke Pacitan. Mudah-mudahan. tapi emang jalannya itu kan naik turun kan ya kalau di Pacitan itu. Nah, Betul ya, Mas itu ya? tantangan tersendiri, Mbak Rara. Jadi maksudnya itu yang jadi pemikiran kami gitu kan ya. Karena gini, katanya ini di survei itu kan wisatawan itu kalau bicara waktu tempuh lebih dari 2 jam itu kurang menarik bagi mereka gitu ya. Jadi misalkan ini sudah ada wisatawan yang sudah sampai di Solo atau Jogja gitu ya, tanya mau ke Pacitan, masih berapa kalau ke Pacitan gitu ya, itu terus 3 jam lebih, mereka nggak jadi. Karena terlalu ya jauh betul, gitu. karena waktu tempuhnya terlalu jauh. Makanya itu kan yang harus kita carikan solusi ya, mungkin karena kenapa waktu tempuh itu lama ke Pacitan, karena memang jalannya berkelok-kelok, naik turun gitu ya. Nah ini yang sedang kita upayakan, misalkan mungkin dengan pengeperasan jalan supaya tidak banyak kelok-keloknya, otomatis kan itu akan memotong waktu tempuh, akan mempercepat waktu ke Pacitan. Nah, itu kan hal-hal yang sebetulnya bisa menjadi solusi gitu ya, supaya orang tertarik datang ke Pacitan. Betul. Tapi kalau saya sendiri suka loh sama yang jalan berkelok-kelok itu, Mas. Soalnya kan Empat view-nya ini, bagus ya. kan ya. Katanya sih view-nya langsung Betul, ke betul. laut gitu. Saya Iya, lihat di betul. TikTok, di Instagram itu wah Betul. kayaknya bagus. Cuman ya itu tadi kendalanya dari Surabaya ke sana aja. Sekarang sudah deket ya. Sekarang udah pakai Iya tol. kan pakai tol. Turunnya mana sih? Turun Betul. Madiun itu Madiun. berarti. Madiun. Surabaya Iya. Madiun itu sekarang sudah 2 jam. Terus Enggak ada Mas, 1,5. satu Oh, setengah. 1,5 jam. Terus dari Madiun ke Pacitannya berapa lama? itu? Masih 2 jam 2 jam. setengah. Nah, Iya, itu 2 jam, loh. 2,5. Itu ya. Sekarang Maksudnya. sudah sangat ramai yo. Ada bus. Oh iya Bus iya. sudah Sudah bisa Nah. ke sana ya? ada nih katanya sekarang tambah lagi. Iya. Udah Iya. banyak. Sudah banyak. Nah, berarti besok kalau liburan kayaknya harus ke Pacitan ini ya. Mau Boleh. apa namanya? Snorkeling. Terus apa lagi ya di sana ya Surfing, biasanya? Mbak. Surfing. Oh, yang paling banyak surfing. Iya, Iya, surfing. Ya ini tapi kalau ini kan dunianya laki-laki biasanya mancing gitu ya. Oh, ada di sana? Iya. Oh, banyak. Banyak spot-spot itu banyak. Malah bagus ini ikannya fresh gitu Oh, kan. iya, betul. Betul, Monggo betul. Pak kalau Betul. mau diminum Gitu, dulu. ya. Iya, bagus memang. Bagus Tapi pantai. ada loh yang terkenal surfing yang asing dari Pacitan. Siapa ya kalau nggak salah? Salini Iya, betul, Mas, Rengganis. Hah? Salini Rengganis itu juara internasional yo. Dia masih Pernah ke situ? Pernah ke Enggak, dia Pacitan asli itu? Pacitan. Orang Pacitan, Oh, Mbak. orang Pacitan. betul. Oh. Iya. Juara internasional. Jadi gini, ya. betul Mas. Jadi kalau kita bicara surfing ini ya, itu di Pacitan itu ada potensi istilahnya yang layak untuk diadakan surfing kelas internasional. Betul. Gitu loh. Karena ternyata ombak untuk surfing itu punya spesifikasi sendiri gitu loh Mbak. Jadi maksudnya tidak semua pantai mempunyai gitu Iya, loh. betul. Dan ini alhamdulillah di Pacitan punya gitu loh. Makanya banyak wisatawan yang dari luar justru datang ke Pacitan itu inginnya surfing gitu ya. Makanya dulu pernah diadakan itu tingkat internasional lomba surfing di Pacitan. Iya. Di Gitu, pantai ya. Pancerdor kalau Iya, nggak di salah. pantai Oh, Pancerdor ada itu. gitu. Pancerdor. Jadi iya Mbak, jadi itu. Dan kebetulan ini bupatinya karena muda dan kebetulan hobinya surfing juga. Oh, Hobinya juga surfing. Iya, surfing juga Pak Bupati Mas Haji. Surfing itu yang ini kan yang di ombak Selancar. naik Selancar. gini-gini itu Selancar, kan. iya. Aduh, Iya. aduh. Masa nggak tahu? Tahu, cuman apa ya kayak serem nggak sih kalau misalnya jatuh atau kayak gimana Ikutan gitu? yuk. Kesana yuk. Ayo, boleh. Surfing. Kita Monggo, kita monggo, kita sowan ke rumahnya Mas Indra. Jangan gitu. Iya, salah. monggo. Mm-mm. Beliau ini adiknya bupati. Kakaknya. Kakaknya. Iya. Berarti boleh lah kita besok
ke sana ya Pak, ya main-main ya Pak. Monggo silahkan, dengan senang hati kita. Dengan senang hati. Kalau ngomongin soal data kunjungan nih Mas Indra, ini kan tadi cerita-cerita ternyata banyak sekali juga kan yang wisatawan itu yang survei ke sana, terus kemudian apa ya, berlibur lah istilahnya ya. Ini kira-kira di Pacitan baru-baru ini seberapa besar sih untuk wisatawan yang datang ke sana? Kalau nggak salah nih ya Mbak ya, saya juga sempat baca-baca itu kalau nggak salah 1,3 jutaan lah ya di tahun 2024 gitu 2024. ya. Ya, memang mengalami penurunan jika dibandingkan di 2023. Karena kan penurunan itu kan banyak faktor lah yang mempengaruhi gitu kan ya. Karena bisa juga kondisi ekonomi yang belum membaik, cuaca dan sebagainya itu kan juga berpengaruh gitu kan ya terhadap itu gitu. Tapi intinya begini, yang menarik bahwa trennya itu menaik atau positif lah kan gitu ya. Nah itu yang akan kita jaga dan juga akan kita kembangkan gitu. Baik, ini kalau misalnya kita mendengarkan ada sekitar 1 juta ke atas ya Mas ya untuk kunjungan ke sana. Terus untuk apa ya, ibaratnya untuk menjaga kebersihan, kadang kan wisatawan itu seenaknya sendiri gitu kan, kadang bawa makanan dari rumah terus sampai di sana itu membuang sampah terus akhirnya mencemari lautan yang sudah dikenal dengan surganya laut gitu kan, terus tiba-tiba banyak kayak di Bali itu kan sekarang udah banyak sampah, ikan-ikan makan sampah, itu kan kasihan. Itu bagaimana tanggapan? Tidak hanya itu saja, karena laka laut kan juga pengaruhnya ke wisata juga, apalagi. Iya betul. Jadi gini Mbak Rara, tentu itu kan sudah kita antisipasi semua ya hal-hal seperti itu. Jadi misalkan kita melakukan edukasi gitu kan ya kepada pertama pelaku pelaku wisata yang ada di lingkungan tersebut gitu ya, untuk memberi contoh ya, termasuk yang ini Mas, maksud saya yang berjualan kan ada Mpok Darwis juga gitu ya, kelompok sadar wisata gitu ya, itu kan mereka sebagai ujung tombaknya gitu ya. Jadi mereka juga harus memberi contoh, misalkan tadi Mbak gitu kan, membuang sampah juga harus di tempatnya. Makanya tempat-tempat sampah itu banyak lah ya tersebar di sana, supaya salah satunya mengantisipasi itu supaya tidak membuang sampah sembarangan. Namun kan juga gini, sampah itu bukan cuma datang dari kita gitu ya, tapi ada juga toh yang datang terbawa air laut gitu ya. Nah itu makanya, dan ini kebetulan dan sudah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan ya, dalam hal ini itu sering kita mengadakan kegiatan pungutan sampah gitu ya, pungutan sampah di hari Jumat misalkan, itu hari olahraga gitu ya, sekaligus itu kita arahkan atau tempatkan di pantai gitu ya, sekaligus untuk betul itu jadi udah dilakukan itu Mbak gitu kan ya, gerakan pungut sampah atau bersih area pantai gitulah, itu salah satu hal yang sudah kami lakukan gitu ya. Gotong royong. Karena memang dikenalnya kan banyak pantai gitu kan. Jadi harus benar-benar kita jaga bersama-sama ya Mas ya. Karena kan nggak cuma dari kita aja yang membuang sampah, kadang dari arus, kadang wisatawannya pun juga ada yang nakal, ada yang enggak gitu kan. Jadi memang sayang kalau nggak dijaga gitu. Tapi untuk keamanannya bagaimana Pak? Apakah ditingkatkan atau gimana? Karena kan tentu Mas, safety first kan gitu ya. Maksudnya apapun itu gitu, apalagi kita bicara dunia wisata gitu ya, di pariwisata itu juga keamanan yang nomor satu lah ya. Jadi misalkan gini, contoh ada pos-pos selain keamanan itu kayak pos penjaga pantai itu kayak by watch gitu ya. Nah ini kembali lagi ya, kebetulan Pak Bupati Mas Aji itu dulu pernah jadi by watch. Jadi maksudnya punya pengalaman berarti ya. Iya, jadi untuk ini, jadi kita bikin menara di situ di lokasi pantai itu tadi ya, untuk mengawasin itu para wisatawan yang datang ke situ gitu ya. Itu jadi itu juga sudah kami lakukan. Itu salah satu hal untuk menjaga keamanan lah. Selain kita juga melakukan himbauan-himbauan, tanda-tanda larangan misalkan ya, itu ada nanti patok-patoknya gitu Mbak. Itu ada misalkan untuk area sini hati-hati ya. Gitu ya, itu bahaya karena pantai itu kan juga di dalamnya itu kadang
langsung apa ya, maksudnya tidak landai gini ya, tapi adalah langsung cekungan gitulah ya. Tidak semua pantai berarti betul ya. gitu, itu udah kita kasih tanda-tanda itu. Itulah tetaplah ya itu nomor 1 lah kalau masalah. Keselamatan nomor 1. Betul sekali. Ini kalau ngomongin soal destinasi di sana itu kan banyak sekali pantai-pantai, kurang lebih ada 70. Ini kalau boleh tahu nih Mas Indra sendiri, ini kan asli dari Pacitan gitu kan ya. Sebenarnya pantai mana sih yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan? Ya kalau sementara saat ini ya itu melihat datanya Pantai Klayar. Bukan berarti Pantai Klayar yang paling bagus, Mbak. Oh gitu. Enggak, malah justru sekarang ditemukan gitu ya, itu pantai-pantai baru itu yang tidak kalah bagusnya dengan Klayar. Yang warnanya masih jernih. Betul, gitu ya? gitu. Jadi hidden Hidden gem lah gem, ya. Itulah ya istilah sekarang kan gitu ya. Karena gini ya, kenapa Klayar gitu ya, yang sekarang masih jadi istilahnya pendongkrak yang paling tinggi ya untuk PAD Kabupaten Pacitan itu, karena memang Klayar ini kan ya duluan dia kan gitu kan, maksudnya kan ditemukannya duluan. Oh, Klayar itu yang pertama kali dulu. Iya sebetulnya bukan yang pertama Mbak, tapi termasuk yang pertama lah gitu ya. Karena kan ada pantai kota juga yang ini ya, yang tentunya lebih terjangkau lah daripada Klayar. Tapi itu tadi, Klayar ini termasuk yang duluan, jadi otomatis istilahnya jalannya sudah bagus, sarprasnya ya, sarana prasarannya udah terpenuhi dengan baik lah. Di sana udah banyak hotel, homestay gitu kan ya, tempat-tempatnya udah tertata dengan rapi. Bahkan akses bis gitu ya, bis dari luar kota, bis besar itu bisa masuk ke situ. Oh, bisa masuk. Betul gitu. Jadi dari Jogja, dari mana lah ya, luar kota itu langsung rombongan bis itu langsung bisa masuk ke Pantai Klayar. Nah, itulah salah satu kenapa Pantai Klayar yang istilahnya yang sekarang yang bisa dikatakan dominan lah ya untuk kunjungan wisatanya gitu. Tapi memang kalau kita wisatawan ya, kalau kita ke Pantai Klayar itu kita melewati yang namanya Gua Gong, Gua Tabuan. Oh, banyak goanya. Betul. Sekali melintas itu kita langsung dapat. Melewati goa. Ya goa ya, pantai ya, laut gitu. Betul itu. Makanya dulu dikenalnya Pacitan ini kan 1001 gua kan gitu Mbak ya. Karena banyak gua yang ada di Pacitan. Gua bagus-bagus gitu ya. Sampai tagline-nya 1001 gua. Kalau nggak percaya silakan Mbak Rara hitung sendiri. Aduh, kalau disuruh ngitung ya nggak sanggup. Tapi boleh masuk kan Pak ini ya? Apa ke goanya itu? Boleh. Bahkan ada Goa Gong itu ya. Goa Gong itu dalamnya luas sekali, Mbak, dan indah. Istilahnya ada stalagmitnya itu ya. Itu sangat indah gitu kan. Apalagi di situ dikasih lampu gitu ya, warna-warni itu jadi benar-benar indah gitu ya. Benar-benar indah di dalamnya gitu kan ya. Nah, selain itu ada Goa Tabuan. Goa Tabuan itu juga punya keunikan sendiri gitu kan ya. Kalau panoramanya mungkin indah Goa Gong tadi gitu kan ya. Tapi keunikan lain yang tidak dimiliki goa lain itu di Goa Tabuan itu bisa dipukul. Bisa untuk bermain istilahnya musik Jawa gitu itu Mbak. Jadi di situ ada yang batu itu kalau dipukul itu suara gendang, dipukul suara kenong, dipukul suara apa gitu loh. Jadi serius itu kayak gitu. Loh, serius Mbak, serius. Jadi itu namanya Goa Gong. Gua Tabuan. Oh, Gua Tabuan. Jadi Tabuan. ditabuh gitu ya. Bisa ditabuh untuk memainkan irama musik ya itu seperti kita dengan alat-alat musik selayaknya itu tradisional ya. Oh, keren ya berarti ya. Sempat lo ada konser di situ. Sering Mas. Itu di dalam goanya. Di dalam goa gitu. Dengan memukul itu tadi Mbak, ada yang memukul batu ini, ada yang memukul batu ini, batu itu. Terus akhirnya menjadi satu musik gitu kan. betul. Wah, keren banget. Saya juga tahu Pantai Klayar ini juga salah satu dari musisi nasional. Siapa? Almarhum Didi Kempot. Ya kan? Iya, itu kan iya. menciptakan Iya, lagu iya. Pantai Betul, iya. Klayar. Iya, Pantai Nah, Klayar, itu iya. saya taunya Pantai Klayar ini nang di toh. Oh, ternyata di Pacitan. Saking terkenalnya sampai dibuatin lagu Pantai Klayar. Betul. Keren. Dulu sempat kunjung-kunjung ke sana soalnya. Siapa? Almarhum. Almarhum. Oh. Beliau kan mungkin aslinya karena HI. saking ininya mungkin, saking indahnya mungkin ya, makanya sampai dibuatin lagu itu tadi. Betul Mbak, itu tadi ya, kita kalau bicara indah gitu ya, sebetulnya
banyak potensi yang luar biasa di Pacitan, nggak kalah dengan daerah lain. Cuma yaitu tadi kekurangan dari Pacitan itu kan Pacitan bukan kota lintasan, tapi merupakan kota tujuan. Jadi maksudnya gini loh, beda ya dengan Madiun, Ponorogo. Orang mau ke Pacitan melintasi Ponorogo atau Madiun, orang mau ke Solo melintasi Madiun kan gitu ya. Jadi ramainya bisa terdongkrak dari situ. Tapi kalau ke Pacitan gitu ya, karena sebagai kota tujuan itu tadi, orang ya mau ke Pacitan ya memang tujuannya ingin ke Pacitan. Iya, betul. Nah itulah ya itu yang ya bisa dikatakan kurang menguntungkan lah ya secara geografisnya Pacitan di situ. Jadi bukan sebagai kota lintasan. Coba kalau sebagai kota lintasan tuh, saya yakin gitu, wah itu udah luar biasa lah Pacitan. Ya berarti Pacitan ini adalah suatu hidden gem itu tadi Iya. ya, Mas ya. Kalau anak sekarang kan Betul, ngomongnya kayak betul. gitu Iya. gitu. Itu ada yang lagi ramai sekarang di media sosial. Apa itu? Bule-bule yang beli apa namanya air tebu itu. Es di tebu itu di Pacitan. Pacitan harganya 2.000 sampai melongo gitu. Dikasih $1. Mungkin karena kok murah Iya. 2.000 gitu. Nah itulah salah satu pendukung gitu kan ya. Menurut saya di dunia pariwisata itu bukan sekedar objek wisatanya, namun juga misalkan sarana pendukungnya ya. Dalam hal ini sarana itu bukan sekedar infrastruktur, tapi ya itu tadi hal-hal lain di luar itu kan ada kulinernya, UMKM-nya itu ya, Mas. UMKM-nya gitu kan ya, budaya-budaya lain lah sebagai penunjang dari objek wisata itu sendiri. Itu Mbak. Dan di Pacitan, betul Mas, tadi selain murah gitu ya, itu enak-enak Mbak gitu ya. Maaf ini ya, saya Iya, bukan Tapi emang betul loh, Mas. Katanya sih begitu. Ya, misalkan Dengar-dengar loh ya. ya, misalkan gini lah ya, maaf ini untuk kota lain misalkan kayak Surabaya itu saya mau jajan aja milih-milih nih, gitu kan maksudnya. Katanya di sana enak, saya baru berani ke sana nyoba, gitu kan ya, gitu ya. Tapi insya Allah lah ya, kalau di Pacitan itu Mbak, kita random aja deh, gitu kan ya. Masih enak. Insya Allah enak semuanya gitu loh. Dan murah yang Dan pasti. murah. Tapi iya, kedepannya gitu. bakalan kayak yang lain nggak? Misalnya sudah terkenal banget nih. Kadang kan UMKM itu harganya akhirnya dinaikkan gitu kan. Yang tadinya terkenal murah, Nah enak itu gitu. salah satu peran kami ya. Kebetulan saya juga di Komisi B yang membidangi pariwisata ini, mengampu pariwisata, dan juga di pemerintah kabupaten sendiri gitu ya. Tentunya dari dinas terkait gitu ya harus melakukan itu Mbak. Bahkan sudah melakukan itu dalam arti ya pendampingan termasuk pembekalan bagi para pelaku wisata itu penting. Seperti itu tadi. Misalkan gini, kalau kita datang ke suatu tempat ya, kita berwisata ke suatu tempat terus kita kan kuliner di situ gitu kan ya. Ternyata mohon maaf ini gitu kan ya, ada yang matok harga lebih mahal, lebih tinggi, kita nggak akan balik lagi ke situ gitu kan ya. Nah, itu kita kasih tahu ke mereka gitu kan ya, kepada pelaku-pelaku usaha tadi, istilahnya jangan melakukan hal-hal semacam itu karena jangka panjangnya akan merugikan kita sendiri gitu kan ya. Udah itu sudah kita sosialisasikan ke para pelaku usaha yang berada di objek wisata gitu loh. Berarti ya naik nggak apa-apa tapi jangan terlalu nemen gitu. Iyalah, ya semua batas wajar kan ya, kan wajar. ada batas-batas kewajaran lah. Gitu. Kadang kan ada yang di luar Nurul gitu. Iya. Ada loh oleh-oleh terkenal dari Pacitan. Betul. Apa itu? Sale pisang. Sale pisang. Oh ya itu terkenalnya di Pacitan. Iya. Itu Khasnya? Khasnya Pacitan. Iya, salah satu khas Pacitan itu Mbak ada sale pisang, kolong ya. Kolong itu kelanting mungkin kalau di tempat lain ya. Yang pink gitu itu kan bukan ya. sih, Mas? Ya, ada yang berwarna, ada yang tidak, yang bulat-bulat gitu ya. Kayak jajan pasar itu. Dari padinya ketela itu loh. Dari itu jenang banyak sih Mas sekarang ya, madu mongso sekarang sudah semakin berkembang lah. Pelaku-pelaku UMKM itu ya, itu udah semakin kreatif juga mereka gitu. Baik. Untuk tahun ini upaya yang dilakukan pemerintah sendiri apa Pak? Terutama dukungan dari Dewan. Oh ya, peningkatan kalau pariwisata. ya sebagai kami ya kalau sebagai Dewan ya itu atau legislatif itu kan ya sesuai tusi kami lah ya. Kalau misalkan ya kami kan ada
fungsi legislasi gitu kan ya. Di situ kan kami bisa membuat perda yang mana itu bisa menunjang atau memudahkan para pelaku UMKM gitu ya. Itu terus dari fungsi penganggaran gitu ya. Tentu kami juga menganggarkan gitu ya untuk mensupport, memberikan supporting ya terhadap pelaku-pelaku UMKM karena kadang-kadang mereka kan juga mohon maaf kesulitan tentang modal gitu gitulah ya, itu kita alokasikan lah gitu ya untuk itu. Dan kemudian fungsi pengawasan gitu ya, fungsi pengawasan kami tentu kami akan mengawasi apa yang sudah kami anggarkan gitu ya, apa yang sudah terrealisasi di lapangan itu kita pastikan gitu kayak ya, kita pastikan bahwa semuanya itu berjalan sesuai dengan apa ya, dengan yang kita harapkan lah gitu kan ya. Kalau ada penyelewengan apa, ada yang kurang pas, itu kita bisa melakukan pengawasan di situ, gitu, perbaikan di situ, gitulah. Itu jadi semua itu saling terkait gitu Mbak ya. Jadi itu yang sudah kami lakukan selama ini gitu ya. Baik. Ini kalau ngomongin soal branding dari 70 Miles Sea Paradise ini kan pastinya juga terkait dengan upaya menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Pacitan ya Mas Indra ya. Terus ini bagaimana Komisi B melihat skema kerjasamanya nih? Ini kan pasti ada kerjasama dari pemerintah, kemudian dari swasta dan juga masyarakatnya sendiri. Ini seperti apa pandangannya dari Komisi B sendiri? Iya, tentu dalam mengembangkan suatu misalkan peningkatan wisata di suatu daerah gitu-gitu ya, itu kita nggak bisa bekerja sendirian Mbak Rara gitu. Kita melibatkan semua stakeholder lah ya, ada unsur pemerintah, ada swasta bahkan kan gitu ya, dan pelaku-pelaku UMKM itu sendiri gitu kan ya. Dan juga kami sebagai wakil mereka gitu kan ya, yang di provinsi juga melakukan sinergi lah gitu kan ya, melakukan sinergi, kita saling mengisi. Misalkan kan gini ya, ada hal-hal misalkan ini jalan itu kan ada yang wewenangnya kabupaten, ada wewenangnya provinsi gitu kan ya. Misalkan akses jalan mau ke Pantai Sugi misalkan yang ada di salah satu pantai di Pacitan gitu ya, itu kan jalan rayanya, jalan besarnya misalkan itu wewenangnya provinsi. Provinsi harus hadir di situ gitu kan ya. Kalau misalkan tadi itu misalkan jalannya masih kurang bagus ya, alhamdulillah kami juga sudah melakukan tadi yang saya bilang pengeprasan jalan udah Mbak, itu provinsi juga sudah melakukan itu. Nah nanti untuk jalan masuknya, jalan kecilnya kan karena itu wewenang kabupaten gitu ya, kabupaten yang menutup gitu kan ya, yang istilahnya punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu. Jadi disitulah ya salah satu sinergi kita gitu kan ya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten gitu ya. Berarti sampai saat ini berjalan dengan sama-sama kerjasamanya betul, alhamdulillah erat sekali ya, betul, Mas ya. Betul. Karena itu tadi kita nggak bisa sendiri Mbak gitu kan ya. Bahkan kita juga melakukan pelatihan kan gitu ya. Itu baik di pemerintah kabupaten sendiri maupun provinsi juga melakukan porsinya masing-masing gitu kan. Itu. Terus untuk dampak ekonominya nih dari PAD-nya sendiri dari Pacitan untuk saat ini ke masyarakat bagaimana? Ya, itu tadi ya, kalau Pacitan itu karena memang potensi yang paling besar dari pariwisata Mbak gitu ya. Karena gimana ya, Pacitan kan kota kecil gitu ya. Rata-rata di situ kan cuma ada kalau nggak jadi pegawai negeri, nelayan, petani, dan itu yang penyumbang terbesar pariwisata gitu ya. Nah, tentu kami harapannya gitu ya, pariwisata di Pacitan akan lebih bagus, lebih berkembang gitu ya. Makanya segala upaya kita lakukan Mbak gitu kan ya. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga dan sebagainya. Misalkan gini, untuk mempermudah akses ke Pacitan, kita kerjasama dengan pihak Damri. Jadi dari Madiun itu ya sudah ada paket gitu ya. Kita kerjasama dengan Damri selain mempermudah akses karena gini, Damri itu langsung objek wisata. Jadi bukan cuma sampai kota Pacitan gitu selesai enggak. Dia langsung ke Klayar gitu tuh Mbak. Jadi dari Madiun langsung bisa ke pantai. Ke objek wisata. Ya misalnya langsung ke pantai Klayar dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Itu kan juga akan menarik lah.
itu semua kami lakukan gitu. Selain banyak-banyak hal lah ya, banyak hal-hal lain yang kita lakukan, istilahnya promosi-promosi itu kan juga sekarang mulai bisa kita lakukan melalui media sosial dan sebagainya kan gitu ya. Iya. Itu semua tujuannya untuk mendongkrak ya pariwisata di Pacitan supaya meningkat, supaya berkembang. Nah, ujung-ujungnya apa? Bagi pelaku UMKM, Mbak, otomatis ya orang datang ke sana berwisata ke suatu tempat itu kan tadi paling tidak kan dia akan beli makannya, minumnya gitu kan ya, kuliner gitu kan ya. Dan ada produk-produk lain misalkan souvenir dan sebagainya gitu kan ya. Otomatis itu kan akan mengangkat Ekonomi. para pelaku UMKM gitu ya, meningkatkan ekonomi mereka tentu. Kalau ekonominya meningkat ya kesejahteraannya juga meningkat gitu ya. Kalau peran anak muda sendiri Pak, sejauh ini apakah sudah mulai kelihatan ini perannya anak muda? Iya Mas, itu Pok Darwis itu rata-rata pemuda-pemuda semua gitu ya. Bahkan guide-guide tour guide gitu ya, itu dari Anak kalangan muda. pemuda semua itu. Terus ini ya ada lagi Mbak, ini sangat bagus lagi Sungai Maron. Jadi Sungai Maron itu kan Amazonnya Indonesia lah kan gitu ya. Itu Iya. betul kan Mas ya. Keren Jadi itu. ya itu keren banget Mbak. Jadi di situ itu kan kita Amazon ya namanya kan sungai lah ya. Iya. Jadi kita itu naik perahu menyusuri sungai ini kurang lebih 40 menit kalau kita bolak-balik itu. Jadi cukup jauh gitu kan ya sungainya itu. Nah, yang pelaku para ini tadi perahu tadi ya yang mengoperasikan perahu itu ya rata-rata anak muda semuanya gitu loh. Jadi itulah jadi peran anak muda memang sekarang sudah bagus gitu kan, sudah luar biasa. Baik, itu peran anak mudanya. Tapi Iya. kalau untuk peran desa wisatanya sendiri bagaimana Pak di sana? Apakah masih menjual otentik-otentik yang ada di wilayah sana? Kan pasti banyak Iya. desa-desa itu yang masih masih bagus gitu. Iya Mbak. Kalau sudah desa itu sebagai desa wisata tentu ya semuanya akan kita jaga kita pertahankan biarpun sekarang itu eranya sudah era digital, era maju dengan pengaruh yang luar biasa tapi tetap ya untuk hal-hal gitu karena sesuatu yang menarik itu justru dari keotentikan kan gitu ya. Nah, itu kita jaga Mbak. Jadi maksudnya boleh membangun dengan aturan-aturan lah ya, misalkan ya di situ nggak boleh permanen, nggak boleh berupa bangunan yang terlalu modern malah kan gitu ya. Jadi yang klasik-klasik gitu-gitu kita maksudnya sudah kita kita beritahukan atau sosialisasikan pada para masyarakat di sekitar tersebut gitu ya untuk tetap berlaku sopan gitu ya karena salah satu hal yang menarik yaitu tadi kalau misalkan ada wisatawan gitu ya kalau masyarakatnya gitu ya ramah sopan itu daya tarik tersendiri gitu loh yang membuat mereka nyaman akhirnya para wisatawan bisa tinggal lebih lama di situ dan sebagainya gitu loh. Nah itu tetap kita jaga lah. Gitu. Berarti memang Pacitan ini kan bukan kota ya Pak, itu kabupaten ya? Bukan, iya. Kabupaten. Tapi memang keren, Ra. Jadi kayak Sungai Maron ini ya, apalagi kita buat syuting arah framing yang gini-gini itu. Iya. Cakep itu. Jalur pacu ya. Cakep itu. Iya. Betul, Karena betul. memang Tapi indah banget. jaraknya Betul. masih jauh mana? Maksudnya dari Jauh loh. jauh banget. Dari kota masih kurang lebih 30 menit, Mbak. Oh ya nggak jauh lah 30 Nggak jauh. Karena gini loh, yang membuat jauh itu karena belok-beloknya itu. sebetulnya nggak jauh ya, jarak itu sebetulnya nggak jauh. Tapi waktunya yang sampai 30 menit itu karena kan belok-beloknya Iya. gitu. Emang beda Dan- sih antara jalan lurus sama jalan yang Iya. berbelok-belok itu kayak Tapi kerasa kalau jauh kamu gitu. memang berkunjung ke Pacitan ke Sungai Maron terutama, pasti nggak mau pulang. Keren banget. Keren Kayaknya banget. berarti Sungainya itu sekalian bisa ya. biru banget, Bisa. hijau, Iya, biru betul. gitu. Oh gitu. Betul. Indah banget. Betul. Coba Berarti kamu lihat, Sekarang kamu cek di Instagram. sekarang sering dipakai itu Mas, syuting film apa Iya. kan banyak kok yang dari Pacitan. Iya, Mbak. Oh, Sungai Marun. Itu ya Marun. Lengkap loh Pacitan. Sungai itu. Marun. Berarti besok kalau Keren, ke Mbak. Pacitan sekalian mantai, sekalian berjemur, sekalian ke Sungai Iya. Marun Sungai. itu. Iya. Oh, Pulangnya kita Wow. berendam di air hangat. Mantep ada- itu. Lengkap.
ada pemandian air Ini hangat. bagus pol sih ini. Pantesan berarti teman-teman bagus, saya yang sering update di sosmed itu yang pakai perahu terus foto di paling ujungnya Iya, perahu iya. ini Iya. sama bandulan itu di sini ternyata. Iya. Loh, Wow. bahkan kita punya Raja Ampat, Mbak. Raja Ampat Iya. versi Pacitan lah gitu kan ya. Itu ada juga ya keberadaannya, lokasinya juga di sekitar Sungai Marun itu tadi, nggak jauh dari situ. Ini bagus banget, ya ampun Iya nih. kan? Iya. Ini ada yang naik. Iya. Biasanya kan Iya. mereka foto-foto di paling ujung Iya. sini, terus backgroundnya itu kayak hutan-hutannya Iya. gitu ya. Iya, iya. Keren banget ini. Kenapa fix. Keren. di situ nggak dibikin lomba perahu kayak Jalur Mas, pacu. kalau nggak salah dulu udah, Oh, sudah pernah ya? dibuat event-event gitu sudah ini ya. Wah, Itu. bagus sih. Oh iya. Ini nih yang rame-rame nih. iya. Loh, Cakep, benar kan? ya, makanya gini loh, Mbak. Apa ya kalau masalah indahnya gitu loh, lo bener nggak kalah gitu loh. Betul. Potensinya ya, maksudnya sumber daya alamnya tuh nggak kalah dengan daerah lain, Pacitan itu. Cuma ya tadi itulah kendalanya gitu loh. Jadi ya itu tantangan buat kami Nih, lah ya. yang biasa diposting ke Iya. sosmed ini kan. Siapa itu? Saya Iya. nggak tahu orang. Cuman saya sering lihat Saya di kira kamu beranda. kenal. Enggak, emang saya sering lihat gitu kan cewek-cewek gitu suka foto di paling ujungnya perahu. Cuman saya bingung ini di mana kok bagus gitu. Saya Iya. pikir di luar pulau, ternyata masih di Pacitan, Pulau Jawa Iya, ternyata Jawa ya. Timur, Masih di Mbak, Jawa itu. Timur ternyata. Makanya Wah, luar biasa wah. Jawa Timur ini. Luar biasa. Surganya ini ya. Tapi sekarang ada ini wisata baru itu. Museumnya Pak Oh, Susilo iya. Bambang Yudhoyono Nah, di Pacitan. betul. Di Pacitan juga itu. Iya, jadi Museum SBY dan Ani Yudhoyono gitu ya. Museum Iya. dan Galeri SBY Ani. Kan terkenal so sweet itu beliau-beliau itu. Ya. Itu luar biasa, Mbak. Maksudnya gini. Itu kelasnya internasional gitu loh. Jadi kalau selama ini kita datang ke museum itu kan ya paling seperti itu aja Iya. kan gitu ya. Ini perpaduan antara keindahan, keunikan, edukasi dan teknologi gitu loh. Karena canggih, Pak. Canggih di situ tuh. Jadi nanti ada spot yang istilahnya kita bisa melihat ya, kita bisa berdiri di titik itu dengan kayak kita merasakan nanti diputarkan semacam film 4 dimensi gitu ya, yang membuat kita itu seakan-akan kita ikut Berada di mengalami di situ. situ ya. Dan itu salah satu ininya istilahnya topik ininya itu tsunami. Bagaimana tsunami Aceh waktu itu gitu kan ya. Oh, ada di situ. Itu tuh iya, kita tuh berada kayak di tengah-tengah lautan yang di tepi pantai yang tiba-tiba laut itu meluap gitu ya, menelan kita gitulah. Itu sangat excited lah menurut saya. Itu sekalian salah berarti. satu. Itu salah satu, Mbak. Belum yang spot-spot yang lain yang juga tadi itu maksudnya membawa kita itu memandang bahwa museum itu ternyata loh ada kemasan yang lain lah. Berbeda Yang dari menarik, yang betul, lain. ya. Di samping kita di situ tadi saya bilang ada edukasinya ya, karena di situ beliau Pak SBY itu juga istilahnya memberi tema-tema di situ itu di museum itu perjalanan beliau dari kecil sampai menjadi presiden dan seterusnya gitu loh. Jadi kita bisa belajar, bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan beliau atau meneladani apa yang sudah beliau itu, Mbak. Sudah gitu. dilakukan Bahkan betul selama hidup dari gitu ya. anak desa gitu yang bukan siapa-siapa gitu ya, karena kita bukan keturunan presiden waktu itu gitu kan ya. Dari keluarga biasa Pak SBY itu. Namun itulah bisa menjadi presiden gitu. Dari kota yang notabene terpencil gitu kan ya. Pacitan nih. Bayangkan. Keren. Itu luar biasa. Keren banget. Gitu. Ini saya baru lihat, wah iya ya, banyak sekali nih. Ternyata kunjungan-kunjungan juga banyak ya Pak ya. Diadakannya Luar biasa. seminar Alhamdulillah, dan iya, betul. anak-anak Kegiatan, sekolah, betul, kegiatan-kegiatan iya. ini banyak Melukis sekali. bisa di situ gitu ya. Juga di situ juga ada restoran atau tempat makannya ya yang enak juga gitu. Jadi maksudnya kita tidak melulu harus ke museum gitu. Mungkin kita datang ke situ mencicipin kuliner yang ada di museum gitu ya, atau mengadakan kegiatan istilahnya melukis di situ, melukis bersama dan sebagainya lah, Mbak. Itu
bisa dilakukan Betul. di situ. Iya, Baik. iya. Patut bangga ini. Patut bangga. Berarti ke sana tambahan satu lagi. Bangga. Pantai, sungai, dan Iya. museum. Pas Betul. 3. Jadi kalau ke sana sekalian liburannya seminggu gitu. Sama tahu Oh pas iya, di betul, sana harus. bareng-bareng lukis sama Pak Presiden. Wah, iya ya. Itu yang dilakukan beliau saat ini di masa-masa pensiun gitu kan, beliau akhirnya sering ke Pacitan. Kalau di Pacitan pasti melukis Iya, gitu ya, gitu ya. Mbak, jadi beliau keliling ini dari kecamatan satu ke desa yang lain gitu ya, untuk mencari spot-spot yang indah untuk beliau lukis gitu ya. Bahkan saya beberapa kali gitu ya membersamai kegiatan melukis beliau di Pacitan kan gitu-gitu ya. Itu memang luar biasa lah Pak SBY, multi talenta lah yang Betul. betul harus kita Saya lihat di akui. Instagramnya itu ini Udah. sering diupload gitu kan. Itu bisa Betul. jadi Dan dia pesan sendiri terbaru. kan Mas, Iya. maksudnya lihat sendiri deh, lukisannya bukan sekedar lukisan Yang biasa. yang biasa gitu ya, Bagus, berkelas, bagus. berkelas. Bahkan ini para seniman yang senior aja mengakuin Mbak, luar biasa lah. Wes itu jarang ditemukan lah, seperti Pak SBY itu, yang multi talenta dan yang tadi nggak setengah-setengah gitu, menyanyi juga bisa, bukan sekedar bisa ya, kalau Jago. sekedar bisa aja saya bisa. Iya, betul. Saya Itu juga bisa. iya. Bahkan beliau tuh sampai detail ya, kalau mau menyanyi notnya turun sekian, apalah Paham istilahnya ya saya gitu juga ya? nggak ngerti lah ya. Turun ke do, turun iya, ke mi, turun gitu. itu paham. Kalau kita kan masuk gak turun dikit Mbak. Terus dicoba teng begini Mbak segini. Enggak turun lagi. Kalau Pak SBY kan Mas langsung ke Betul, sini betul, paham. gitu. Itulah. Oke. Iya. Senangannya Biasa. dia tuh melukisnya ya di pantai, Iya. di pantai. Pokoknya ada view-nya Iya. pasti. Iya. Kalau itu melukis semua ya pelukis internasional bareng-bareng lukis. Loh iya Mas, kan beberapa kali ini ada pelukis internasional di Bapak ke Pacitan, melukis bersama dengan beliau. Iya. Itu Siapa itu lupa saya namanya. Iya. Itu. Jadi Keren sekali. Pacitan. Wait me ya. Insya Allah lah Pak. Iya. Besok kalau ada waktu kita jalan-jalan ke sana. Teman-teman jangan lupa untuk jalan-jalan ke 70 Miles Miles Sea Sea Paradise. Paradise yang dimana dulunya adalah 1001 gua. Baik, terima Ya. kasih Mas Indra yang hari ini Sama-sama, sudah terima bercerita kasih. tentang keindahan Pacitan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Mas Indra di hari ini, di episode kali ini bisa membawa kita untuk segera untuk mengunjungi kota Pacitan. Terima kasih kalau begitu Ya, Mas Indra sudah sama-sama, mampir ke makasih, Mbak Rara. podcast Kios Koran. Kita tutup episode kali ini, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.